Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama marilah kita selalu manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak henti-hentinya memberikan hidayah dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dipertemukan di media ini untuk membacakan kitab Riyadhus Shalihin. Tak lupa marilah kita selalu bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menyelamatkan kita dari kejahiliahan. Salawat juga disampaikan untuk keluarga beliau, para sahabat dan umatnya yang selalu teguh menjalankan sunnah-sunnahnya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis yang ke nomor 42. Ini bercerita tentang pembagian harta rampasan perang yang dibagikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala lamma kana yaumu Hunainin athara Rasulullah nasam fil qismati fa'tal aqra abna habisin mi'atam minal ibil wa'ta ayainatan hisnin misla dhalik wa'ta nasam min ashrafil alabi wa atarahum yawma idin fil qismah faqala rajulu wallahi inna hadihi qismatum ma udila fiha wa ma urida fiha wajhullah. Faqultu wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu fa akhbaratuhu bima qala fataghayyara wajhuhu hatta kana qasiraf. Thumma qala faman ya'dilu idza lam ya'dilillahu wa rasulahu. Thumma qala yarhamullahu Musa qad udiya bi aktsara min hadha fasabara. Faqultu la jarama la arfa'u ilaihi ba'daha haditha. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, setelah selesai perang Hunain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan orang-orang termuka dalam pembagian. Beliau memberikan 100 ekor unta kepada Al-Iqra bin Habis, 100 ekor unta kepada Uyainah bin Hisn. Beliau juga memberikan kepada beberapa orang pemuka Arab, dan beliau mendahulukan mereka pada hari itu dalam pembagian rampasan perang. Lalu ada seorang yang berkata, demi Allah, sesungguhnya pembagian itu tidak adil dan tidak dimaksudkan untuk mencari keridhaan Allah. Maka aku katakan, demi Allah, aku akan memberitahu Rasulullah SAW. Aku akan datangi beliau dan akan memberitahukan apa yang telah dikatakan orang tersebut. Maka wajah beliau berubah menjadi seperti kesumba merah. Kemudian beliau bersabda, siapa yang akan adil jika Allah dan Rasulnya dianggap tidak adil? Lebih lanjut beliau bersabda, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepada Musa yang telah disakiti lebih parah dari ini, tetapi beliau tetap sabar. Lalu ku katakan, sungguh aku tidak akan menyampaikan berita semacam itu lagi kepada beliau sesudah peristiwa itu. Hadis muttafaqun alaih, yaitu hadis Bukhari nomor 251 dan 252 dan Muslim nomor 1062 dan 141. Hadis ini memberikan pesan bahwa
Pertama, dibolehkannya untuk memberikan sesuatu kepada kaum tertentu oleh seorang pemimpin yang mengetahui kemaslahatannya yang dianggap tepat. Dalam hal ini, pemberian juga kepada para pembesar dan orang-orang yang terhormat berupa barang yang disenanginya dengan maksud untuk mempersatukan hati para pembesar tersebut. Tentang pembagian dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mengetahui daripada para sahabat, karena Allah sendiri yang memberitahu bahwa harta itu adalah milik Allah dan Rasul, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 1. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul. Oleh sebab itu, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, setiap masa ada saja musuh-musuh para nabi dan para pengikutnya dengan menuduh, mengancam dan membantah ucapan para nabi dan meragukannya. Penjelasan tentang musuh nabi termasuk para pengikutnya Allah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 98. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa inna Allah aduwwan lil kafirin. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Kemudian pesan yang ketiga, memaklumi tindakan para pencaci itu merupakan sunnah terdahulu yang sudah ada sejak zaman dulu. Dulu Nabi Musa alaihissalam pun pernah disakiti dan beliau bersabar. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Pernah disakiti, namun beliau memakluminya. Allah telah menjelaskan tentang pencaci atau pencela para nabi dalam surat At-Taubah ayat 9 yang berbunyi, wa minhum yalmizuka fis sadaqat fa in u'tu minna radu wa illam yu'tau minna idahum yaskhatun. Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang pembagian zakat. Jika mereka diberi sebagian darinya, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi sebagian darinya, dengan serta-merta mereka menjadi marah. Rasulullah SAW meneladani saudara-saudaranya dari kalangan Nabi sebagai bentuk penerapan dari firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-An'am ayat 90 yang berbunyi, Fabihudahum muqtadih, maka ikutilah petunjuk mereka. Kemudian yang keempat, orang yang paling takut, yang paling adil kepada Allah dan yang paling mengetahui Allah adalah para rasul dan para nabi. Semoga salawat dan salam Allah curahkan kepada mereka. Dari hadis ini, Nabi SAW tidak mencela orang yang tidak suka dengan cara pembagian ini. Bahkan Nabi mendoakan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepada Nabi Musa yang telah disakiti lebih parah dari yang dialami beliau. Tetapi Nabi Musa tetap bersabar. Dapat diambil hikmahnya bahwa tetaplah bersabar, kerana dengan bersabar Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Terima kasih para penonton yang mengikuti video ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya bagi kita semua. Dan kalau ada salahnya datangnya dari saya, dan kalau benar datangnya di Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.